Para jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, salah setong ciri manusia yang berjiwa iblis engki paneka banyak makan yang haram. Wujudnya manusia tapi jiwanya iblis. Sebab apa para jamaah? Karena iblis itu tidak mau sama hal-hal yang baik, tidak mau sama yang halal-halal, maunya sama yang haram. Jadi akibat yang haram kita makan, inilah yang akan kita bahas pada malam hari ini. Kenapa kita bahas ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Sopaja kaula sarang para panjenengan sahaja selamat dunia dan akhirat. Karena kita akan hidup di akhirat nanti selama-lamanya. Jangan hanya karena secuil lalu kita menderita berkepanjangan di akhirat nanti. Semua yang kita kumpulkan, sebanyak apapun, pada akhirnya akan kita tinggalkan juga. Ingat, sebanyak apapun yang kita kumpulkan, walau bumi ini jadi berlian kita miliki, pada akhirnya akan kita tinggalkan juga. Karena itulah orang-orang yang beriman, dia akan memperhatikan apa yang dia makan, karena ia tahu ia akan menghadap kepada Allah. Falyanduril insanu ila ta'ami. Karena itulah Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita semua, hendaklah orang-orang yang beriman memperhatikan apa yang dia makan, zatnya, cara mencarinya, atau hak-hak Allah. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fayati zamani ala ummati. Caepon Rasulullah bekal datang setong seman ka umat sengko. Caepon Rasul, di mana mereka tidak lagi mempedulikan halal dan haram, cara mencarinya dengan cara yang benar atau salah, sepenting oleh PC, sepenting kaya, sepenting kenyang, sepenting senang, himmatuhum butunuhum, semangat mereka hanya untuk perut mereka. Masya Allah, zaman mereka sudah terjadi saat ini. Jadi kalau orang mencari uang dengan cara yang tidak benar, tidak lagi peduli dengan halal dan haram, pertama tanda lemahnya iman. Bahkan imannya bisa hilang akibat perbuatannya itu. Yang kedua, ibadahnya ditolak oleh Allah Jalla Jalaluh. Pernah ada sebuah kisah para sahabat bersama Rasulullah. Kemudian para sahabat melihat orang yang berdoa sambil menangis-nangis. Para sahabat berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doa orang ini pasti diijabah oleh Allah. Lihat, tanda kekusukannya ada, air matanya menetes. Kemudian Rasul berkata, Jibril memberitahu kepadaku bahwa doa orang ini tidak diijabah oleh Allah. Bagaimana ya Rasulullah? Kata para sahabat, kalian tidak tahu pakaian yang ia pakai, makanan yang ia makan, minuman yang ia minum dari hasil mencuri, dari hasil menipu, dari hasil korupsi. Bagaimana Allah menjawab doa penipu? Bagaimana Allah menjawab doa pencuri? Subhanallah, subhanallah. Jadi subhana dulu baru Allah. Kalau ingin berjumpa dengan Allah harus melewati pintu tasbih. Suci zatnya, suci cara mencarinya, suci hak-hak Allah,
baru dia akan mudah berjumpa dengan yang maha suci. Bahkan doanya tidak ada hijab lagi, doanya langsung diijabah oleh Allah Jalla Jalaluhu. Hijabnya yang haram itu, hijabnya uang yang haram itu. Karena itu orang kalau sudah banyak makan yang haram, manusia yang berjiwa iblis itu, dia akan malas untuk beribadah. Berat sekali. Qomuhu sholat, sholat sih sholat, tapi beratnya minta ampun. Senang mengulur-ngulur waktu sholat. Kalaupun dia sholat, dia buru-buru, hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja. Dan dia akan sulit untuk menemukan kekusukan di dalam dirinya. Begitu diangkat takbir Allahu Akbar, dia lupa kepada Allah. Tapi anehnya dia ingat kepada duitnya, ingat rekeningnya, ingat depositonya, dan susah tidur sebelum menghitung. Nauzubillah. Akibat yang haram kita makan, berarti kita membangun di dalam tubuh kita ruangan setan. Jadi setan mengalir lewat darah-darah yang haram itu, kemudian membisikkan bisikan kesatan. Kemudian apalagi akibat makan yang haram, setelah dia membangun ruangan setan di dalam tubuhnya, dia tidak akan pernah tenang dalam hidup. Hidupnya gelisah, hampa, bete. Padahal duitnya banyak. Aneh kan? Temperamental kadang, mudah marah, mudah tersinggung, timbul keangkuhan di dalam dirinya, sombong. Lihat Qarun yang tadinya susah, sulit, tapi begitu dikaruniai oleh Allah kekayaan yang melimpah ruah, dia mengatakan, ala ilmi indi, ini duit karena kerjaku, ini duit karena ilmuku. Dia lupa bahwa yang menggerakkan langit dan bumi adalah Allah. Allah beri kesempatan sebentar untuk menguji keimanannya, tapi ternyata dia sombong. Allah tenggelamkan semuanya ke dalam bumi. Nauzubillah, semua nauzubillah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi akibat kita banyak makan yang haram, kita akan terdorong untuk melakukan maksiat lagi. Akan sangat mudah untuk melakukan yang haram lagi. Al-haram ilal haram. Habis mencuri, menipu, habis menipu, merampok, dan seterusnya. Dan ketahuilah para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu pengkhianatan terbesar, salah satu kedurhakaan terbesar terhadap keluarga, yaitu seorang ayah, seorang suami mencari harta haram kemudian dibawa pulang ke rumahnya lalu dimakan oleh keluarganya. Itu salah satu bentuk pengkhianatan terbesar terhadap keluarganya. Ingat, keluarga yang mengalir darah-darah yang haram, dia akan sulit untuk memahami kebenaran. Kemudian apalagi akibat banyak makan yang haram, setelah ingin melakukan yang haram lagi, dia meninggal dalam keadaan hina. Dia akan mati dalam keadaan lalai kepada Allah. Dia mati dalam keadaan memikirkan hartanya. Alladzi jama'a malahu wa'addada yahsabu anna malahu ahlada. Kerjanya cuma menghitung, mengumpulkan, menghitung. Carinya serakah, akibatnya dia bakhil. Keluarganya pelit, susah minta ampun. Buka Al-Quran surat At-Taubah ayat 35. Harta yang kau bahilkan, harta yang kau serakahkan selama itu, di akhirat nanti akan menjadi setrikaan. Fatuk wa biha jibahuhum wa junubuhum wa juhuruhum hada makanastum. At-Taubah ayat 35. Harta yang kau serakahkan, harta yang kau bahilkan selama itu, di akhirat nanti akan menjadi setrikaan besar. Lalu disetrikakan oleh malaikat di mana? Di jidat. Lalu di mana lagi? Di lambung. Lalu di mana lagi? Duhuruhum hada makanastum. Nah, bacaan malaikat, inilah harta-harta haram yang selama ini kau tumpu-tumpu. Inilah harta yang selama ini kau bahilkan. Jadi para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kita tukarkan kenikmatan yang hanya secuil di dunia ini dengan kenikmatan yang begitu tiada bandingnya di akhirat nanti. Jangan hanya karena enak sesaat lalu kita menderita di akhirat nanti. Ingat,
apapun yang kita makan dari hasil yang haram, kemudian tumbuh daging yang haram, maka api neraka lebih berhak untuk membakarnya. Dan di alam kubur nanti akan menjadi ular dan kalajengking yang akan mencabik-cabik tubuh kita. Nauzubillah, summa nauzubillah.